Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa man walah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bi ulumina wa muslimin. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Amma ba'd. Baik, topik yang kita bahas kali ini adalah hukum berfantasi seksual. Ya. Bagaimana itu? Ini ada pertanyaan dari seorang wanita. Ya, namanya ada di sini tapi saya samarkan ya. Pertanyaannya begini. Nama saya Fulanah. Saya mau tanya, apa hukumnya berimajinasi melakukan hubungan intim sama seorang lelaki tetapi saya tidak pernah melakukannya. Pacaran pun enggak pernah. Terima kasih. Ya. Sini masalah yang insya Allah merata di kalangan manusia, ya, tidak membedakan apakah manusianya itu sehari-hari itu dilihat sebagai orang biasa, orang jahat, maupun orang yang terlihatnya seperti orang yang baik, gitu ya. Itu akan terkena masalah ini. Memang memiliki hati yang benar-benar bersih, yang suci, yang bebas dari nafsu haram, yang terhindar dari fantasi seksual yang liar. Ya, itu hanya adalah nikmat yang diberikan Allah pada hamba-hamba yang benar-benar dicintainya, yang tidak lagi bisa digoda oleh manisnya dunia, yang hatinya penuh dengan rasa cinta itu hanya kepada Allah saja, yang mana sholatnya, pengorbanannya, jiwa raganya, hidup matinya semuanya hanya dipersembahkan untuk Allah. Ini adalah hati yang dimiliki oleh wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Mereka yang tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa duka cita. Mereka yang memiliki himmah raksasa, memiliki semangat yang raksasa, memiliki level pengendalian diri yang dahsyat, ya, yang memiliki jiwa-jiwa tenang, yang disebutkan Allah dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allah di sini kan menyebutnya sebagai an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Karena memang orang yang full ingatannya hanya pada Allah, tenang jiwanya. Orang yang berfantasi itu kan cerminan gak tenang memang. Para jomblo-jomblo yang belum menikah sering risau, ya, dan risaunya jangankan yang belum nikah, yang sudah nikah saja kadang masih tergoda, ya. Nah, begitu. Nah, kembali ke pertanyaan ini. Jadi membayangkan berhubungan seksual, berfantasi melakukan hubungan intim, berimajinasi melakukan persetubuhan dengan lawan jenis, apalagi dengan sesama jenis, gitu ya, maka itu termasuk perbuatan dosa yang tidak halal, tanpa membedakan apakah pelakunya itu belum menikah ataukah sudah menikah. Jadi semuanya haram, semuanya dilarang, ya. Seorang suami yang membayangkan wanita lain saat berhubungan dengan istrinya, atau seorang istri yang membayangkan lelaki lain saat berhubungan dengan suaminya, maka ini juga dihitung sebagai dosa. Cuma dosanya di sini tidak seperti dosa perzinahan secara langsung. Ini dosa yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah al-lamam, ya. Dalam surat An-Najm ayat 32 Allah berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam. Ya. Yakni orang-orang yang dipuji oleh Allah itu adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan hal-hal keji yang besar kecuali lamam. Maksudnya Allah mengecualikan itu bukan berarti lamam itu boleh, bukan ya. Cuma karena ini saking susahnya dihindari. Itu sampai Allah itu mengecualikan itu dalam konteks marahnya tidak seperti, atau tidak, marahnya tidak seperti ketika dilakukan dosa besar. Bukan berarti ini bukan dosa, tetap dihitung dosa. Cuma dikecualikan di sini itu tandanya memang Allah itu menganggapnya kecil,
ya, tidak dianggap sebagai persoalan yang besar. Nah, kayak kita misalnya yang punya anak ya, kita kalau ke anak itu ya, anak melakukan kesalahan itu kan pasti. Tapi anak melakukan kesalahan itu kan ada kesalahan yang kecil, ada kesalahan yang fatal. Ada yang kita salah itu hanya ketawa saja. Memang. Gitu ya. Salah, tetap salah. Cuma kita bisa memakluminya. Tapi ada kesalahan yang kita itu kadang level memakluminya susah karena besar. Wah, gitu ya. Orang yang sangat cinta pada HP-nya misalnya. Ada loh orang yang sampai cinta sekali ke HP-nya sampai levelnya itu kecanduan. Saya kemarin itu melihat menyaksikan video anak pelajar yang kecanduan HP itu sampai level benar-benar adiktif banget ya. Jadi sampai levelnya itu kalau dipisahkan dari HP-nya marah-marah semuanya dibantingi, dicakari sampai kayak gitu. Kalau dipisahkan dengan smartphone-nya ya. Akhirnya oleh ibunya dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, ada sampai masuk media itu. Nah, misalnya orang tua cinta sekali ke HP-nya mungkin nggak sampai kecanduannya, lalu HP-nya sama anaknya dipalu, brak, misalnya. Itu kesalahan yang bisa jadi sebagian orang tua nggak kuat sampai, gitu ya. Kan ada ya orang tua yang ketika menghadapi anaknya itu kesalahannya sampai, sampai begitu ya. Nah, itulah kira-kira perumpamaan kesalahan yang besar dan kesalahan yang kecil. Ya, jadi fantasi ini termasuk lamam. Dan definisi lamam menurut Asy-Syaukani itu adalah maqalla wa sahura. Itu makna bahasanya. Kata Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, wa aslul lamam fil lughah maqalla wa sahura. Makna asal lamam secara bahasa adalah sesuatu yang sedikit dan kecil. Jadi karena dianggap kecil atau sedikit, maka disebut dengan istilah lamam. Jadi berdasarkan pengertian bahasa ini, maka lamam adalah jenis dosa yang dianggap kecil atau sedikit. Ya. Nah, ini ada satu penafsiran yang sangat indah dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan lamam dalam Al-Quran itu dikaitkan dengan hadis Nabi. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an ashbaha bil lamam mimma qala Abu Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba 'ala bani Adam hazzahu min az-zina adraka dzalika la mahalata fazinal 'ainaini an-nazar wa zinal lisani an-nutqu wan nafsu tamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibu." Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak mengetahui sesuatu yang paling dekat dengan makna lamam selain dari apa yang telah dikatakan Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Zinanya mata adalah melihat, zinanya lisan adalah ucapan, zinanya hati adalah berangan-angan dan berhasrat. Namun kemaluanlah yang menjadi penentu untuk membenarkan hal itu atau mendustakannya. Jadi berdasarkan hadis ini, Ibnu Abbas menafsirkan lamam itu yaitu selain zina besar itu. Jadi melihat kemudian menikmati. Nah, itu sudah lamam juga. Ya. Melihat di jalan, di angkot, di mall, kadang-kadang kita kan bertemu dengan wanita-wanita yang sengaja memamerkan keindahan tubuhnya. Ya. Dan itu kan dilarang dalam Islam karena baik yang berpakaian tidak lengkap maupun yang melihat itu perbuatan haram semuanya. Yang berpakaian tidak lengkap itu yang berpakaian seksi dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya upaya menarik lawan jenisnya. Itu mirip seperti burung merak yang menampakkan bulu-bulu indahnya dengan maksud bereproduksi. Jadi wanita-wanita yang menampilkan berdandan dengan cantik di luaran itu sebenarnya dengan bahasa tubuhnya itu sebenarnya mengatakan pada lelaki, wahai para lelaki, kemarilah, mari bereproduksi, kan gitu itu. Sebenarnya maknanya begitu itu. Cuma karena manusia ya enggak begitu ya. Dia mau bereproduksi tapi dengan orang yang dipilihnya, kan begitu. Ya mirip juga dengan hewan-hewan sebenarnya. Makanya orang berdandan itu kan diperintahkan di rumah. Jadi enggak, karena yang diajak bereproduksi adalah orang yang halal kepadanya, kan begitu. Nah, kalau sudah di luar itu menyimpang pasti akan merusak, sifatnya begitu. Nah, jadi itu maka berdandannya itu salah, melihatnya juga salah. Ya, termasuk juga lisan,
omongan-omongan porno, omongan-omongan itu termasuk lamam juga. Termasuk bahkan hati mengangan-angankan dan berhasrat itu sudah dihitung begitu ya. Ya, ini termasuk dari lamam. Oke. An-Nawawi menafsirkan hadis Ibnu Abbas itu dengan kata-kata seperti ini. Ma'nal hadis anna ibn Adam qaddara alaihi nasibun minaz zina faminhum man yakunu zinahu haqiqiyan biidkhalil farji fil farjil haram wa minhum man yakunu zinahu majazan bin nadhril haram wal istima' ila zina wa ma yata'allaqu bi tahsilihi aw bil massi bil yadi aw bi an yamassa ajnabiyatan bi yadihi aw yuqabbiluha aw bil mashi bir rijli ila zina wan nadhr aw an-nadhr aw al-lams أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك أو بالفكر بالقلب فكل هذه أنواع من الزنا المجازي. Makna hadis tersebut adalah bahwasanya anak Adam itu ditetapkan bagian zinanya. Di antara mereka ada yang perzinaannya secara hakiki, yakni dengan memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan yang haram, dan di antara mereka ada yang perzinaannya majazi, yakni dengan memandang yang haram atau mendengar perzinaan. Jadi nguping perzinaan. Dan semua yang berhubungan dengan upaya mendapatkannya atau menyentuh dengan tangan, yakni menyentuh wanita asing dengan tangannya, atau menciumnya, atau berjalan dengan kaki untuk berzina, atau memandang atau meraba, atau mengobrol haram dengan wanita asing dan yang semisal, atau berfantasi dengan hati. Semuanya adalah varian-varian zina majazi. Itu kata Nawawi semacam itu. Ini mempertegas ya bahwa itu semua adalah lamam. Ya. Atas dasar ini berarti haram hukumnya berfantasi seksual dengan orang yang tidak halal. Kalau dengan yang halal boleh nggak? Boleh. Dengan istrinya boleh. Dengan budaknya zaman dulu juga boleh. Gitu ya. Nah ini yang jadi masalah yang belum saya selidiki adalah bagaimana kalau berfantasi dengan yang halal tetapi beda istri gitu ya. Jadi misalnya berhubungan dengan istri pertama ya dibayangkan istri kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah bagaimana? Saya belum bisa menjawabnya sekarang gitu ya. Nah itu karena itu varian atau rincian dari persoalan yang dibahas di sini ya. Ya, lamam itu akan diampuni Allah jika perzinahan hakiki dihindari karena rasa takut kepada Allah. Ya, itu dasarnya di surat An-Najm ayat 32, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah, kata Allah. Itu lanjutan ayatnya gitu. Sesungguhnya Allah itu maha luas ampunannya, artinya Allah akan mengampuni jika dosa-dosa besar itu dihindari. Ya, terakhir kita bacakan doa indah yang diajarkan Rasulullah untuk mensucikan hati dan mensucikan diri. Ya. Hadisnya ada dalam riwayat Muslim dari Zaid bin Arqam, beliau mengatakan, la aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya. Saya tidak mengatakan kepada kalian kecuali seperti apa yang pernah diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya yang berbunyi, ya Allah, Tuhanku, berikanlah ketakwaan pada jiwaku. Jiwa diberi takwa itu artinya bersih dari semua hal yang haram, termasuk fantasi-fantasi tadi. Wazakkiha, dan bersihkanlah, lebih lugas lagi. Wazakkiha, bersihkanlah diriku ini, anta khairu man zakkaha, karena engkaulah yang paling terbaik untuk membersihkannya. Jadi kita sendiri nggak bisa membersihkan sebersih-bersihnya kalau nggak Allah yang membersihkan. Ya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang mengurusinya, menjadi walinya, yang ngurusi, yang kuasa ngatur, wa maulaha, dan juga menjaganya, menjadi penjaganya. Ya. Nah, coba kita baca bersama-sama ya. Allahumma ati nafsi taqwaha ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. 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 Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. 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 Anta waliyuha wa maulaha. Anta waliyuha wa maulaha.
anta waliyuha wa maulaha. أنت وليها ومولاها Anta waliyuha wa maulaha. أنت وليها ومولاها Lagi, Allahumma ati nafsi taqwaha. اللهم آت نفسي تقواها Allahumma ati nafsi taqwaha. اللهم آت نفسي تقواها Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. وزكها أنت خير من زكاها Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. وزكها أنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha. أنت وليها ومولاها Anta waliyuha wa maulaha. أنت وليها ومولاها Sekali lagi, Allahumma ati nafsi taqwaha. اللهم آت نفسي تقواها Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. وزكها أنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha. أنت وليها ومولاها Kita sambung. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Ya, kita amalkan ya. Kita baca berkali-kali, berdoa dengan bacaan ini setiap kali ada dorongan-dorongan untuk berbuat keharuman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaan? Lupa saya.